Mungkin ini buat yang badannya segede Deddy Kobuser atau segede Ade Rai. Bisa diangkat kali. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap produktif. Bersama saya Hansen di Chung Productions. Buat kita semua yang suka latihan dan berolahraga di tempat gym seperti saya, walaupun badan saya nggak gede-gede banget, tentunya ini pasti akan terasa sangat berbeda dengan latihan di rumah. Yang paling saya rasakan berbeda adalah kurangnya alat yang lengkap. Saya biasanya cuma push up, pakai dumbbell, atau nggak pakai mat. Itu aja. Lama-kelamaan akhirnya saya bosan, jenuh, dan malas untuk latihan. Oleh karena itu, akhirnya saya memutuskan untuk membeli resistance band. Tapi ternyata pada saat saya mau membeli resistance band ini, ada banyak variasinya. Saya sampai bingung mau beli yang mana. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli semua variasi resistance band ini. Yang saya gunakan adalah mereknya Kettler, ada 3 ukuran. Yang pertama yang warna abu ini ada yang light. Kemudian yang kedua adalah yang merah, ini medium. Yang ketiga warnanya navy, yang paling berat dan yang paling tebal. Seperti apa sih kelebihan dan kekurangan dari setiap resistance band ini? Resistance band yang mana yang cocok dipakai buat kita? Saya di sini akan coba menggunakannya ketiga ini, dan nanti di akhir video saya akan memilih satu resistance band yang menurut saya paling cocok buat dipakai saya. Resistance band yang pertama yang akan kita coba adalah yang light, paling ringan. Kalau buat stretching ini gampang. Ini kita tarik, ini mudah sekali. Ya, ke belakang, ke depan, ini pas banget rasanya. Gak berat. Kemudian kalau misalnya kita buat main bicep, ini menurut saya sih masih lebih ringan, gampang dipakai. Ya, ini pas sih buat shoulder, buat otot-otot yang kecil, bebannya ini pas, nanggung. Jadi nggak berat, nggak enteng juga. Enak dipakai. Kemudian kalau misalnya kita pakai buat main beban pun, ini bisa buat menggantikan dumbbell sebenarnya. Kalau kita main repetisi yang banyak, ini cocok nih buat latihan yang ringan-ringan aja. Buat kayak kita persendian, buat pemanasan juga asik. Buat pull up ini saya nggak saranin, karena kalau misalnya pull up ini pasti nggak bisa tahan beban kita, karena ini terlalu tipis. Bisa bantu mungkin, tapi sedikit, dan saya malah takut ini robek malah. Ini yang light, enak dipakai buat yang repetisi banyak. Jadi kalau kalian misalnya mau bentuk otot, mau main yang repetisinya banyak, kita pakai yang ini aja cukup. Dan ini kita bisa pakai buat banyak hal. Pertama bisa pakai buat stretching, ini enak dipakai buat stretching. Kemudian kita bisa pakai juga buat weight training juga. Walaupun ini bebannya nggak terlalu berat, tapi kalau misalnya kita main repetisi banyak, ini berasa juga. Ya. Kemudian kita coba yang kedua, yang medium. Medium ini warna kesukaan saya, warna merah. Medium ini untuk stretching kayak lebih berat. Masih bisa, tapi agak keras. Kemudian kalau dibelakangin, lebih baik jangan. Karena ini kalau misalnya salah, nggak kuat, bisa cedera malah. Tapi kalau misalnya kita main buat weight training, kayak ini lumayan enak nih, coba ya. Ini lebih berasa. Lebih berasa beratnya. Lihat sampai gemeteran tangan saya. Kemudian main shoulder. Masih bisa, ini masih cocok dipakai, masih bisa dipakai buat weight training. Cuma ini agak berat, jadi kalau misalnya buat kita yang masih pemula, mungkin ini hitungannya agak berat. Yes! Ini beratnya pas menurut saya. Jadi berasa. Enak. Yang ini enak dipakai. Kemudian kalau misalnya kita coba buat main di sini ya. Ini buat persendian juga enak sih. Aduh. Berasa. Buat pull up ini bisa membantu dengan beban yang nggak terlalu berat, jadi kita masih bisa pull up ya dengan pakai tenaga back kita lebih banyak ya. Cocok. Buat pull up juga bisa. Buat kaki juga cocok sih. Buat bantu di squat juga enak. Ini kurang lebih sih sama seperti yang light, fungsinya sama, bisa buat weight training. Cuma kalau misalnya buat stretching, ini nggak terlalu kuat, risiko cedera. Karena lebih berat, sampai gemeter ya tangan nih. Tapi buat kaki, buat pull up masih bisa menopang. Kita coba terakhir. Ini dia, si power band ini. Kelihatannya mengerikan ya, tebal banget ya. Ini kalau kita pakai buat stretching, nggak bisa gerak sama sekali ke ujung. Kalau ke belakang. Kemudian kalau kita bisa main bicep,
Mungkin ini buat yang badannya segede Deddy Corbuzier atau segede Ade Rai, bisa diangkat kali. Tapi kalau saya sampai sini doang. Untuk shoulder nggak bisa juga. Fly nggak bisa. Ini lihat nih, tangan saya sampai ketekuk begini, ya kan? Mau lurus nggak bisa. Pas. Nah, yang pas ini buat apa ya? Kita coba kalau pull up ya. Nggak bisa. Ini karena terlalu pendek, jadi ya nggak bisa bantu nopang saya. Dan ini bener-bener kuat banget, jadi nggak bisa sampai bawah banget. Nah ini kalau buat persendian nih enak banget. Ini jauh lebih enak daripada yang tadi, yang light sama yang medium. Oh my god, ini enak banget, berasa banget. Saya jadi kepikiran kalau ini kita buat main back, kayak cocok deh. Kalau buat main otot-otot yang gede di belakang, di back ini cocok banget. Yang enak bisa, karena beratnya pas, nopang banget. Ini pun juga, ini masih berat, ini nggak pas. Berat. Main bicep, nggak bisa tarik. Tricep, nggak bisa juga, susah. Ini main squat, enak juga, tapi saya merasa canggung harus begini. Ini lebih berat sih daripada yang tadi yang medium. Bisa dipakai. Kemudian kalau misalnya main back begini, nah ini enak. Saya kayak pasti bakal gunakan ini untuk main back. Karena kalau misalnya kita pakai yang versi medium, ini juga bisa. Tapi beratnya terlalu enteng, jadi nggak berasa backnya. Bisa, ini bisa juga. Kalau medium berasa, tapi mungkin repetisinya harus banyak ya, lebih enteng kesannya. Ini pas buat main tricep. Kalau ini otot kecil, nggak bisa. Baik, itu dia. Saya udah coba 3 resistance band dari Kettler, dan pilihan saya jatuh kepada yes, my favorite color, yaitu warna red color, the medium one. Yes, kenapa saya pilih ini? Karena menurut saya ini yang paling fleksibel, bisa dipakai buat hampir semua latihan yang saya biasa lakukan. Mau itu main chest, bicep, tricep, kaki, back pun bisa, pull up pun bisa dibantu. Ini enak kecuali dipakai buat stretching. Kalau misalnya stretching ini menurut saya masih kurang, tapi at least buat saya masih bisa stretching pakai ini. Kemudian ini juga lebih kecil ya, jadi bisa kalau misalnya saya travel atau misalnya saya kemana, tinggal bawa aja ini, simple. Tapi sekali lagi ini balik ke tujuannya masing-masing, goalnya masing-masing apa, kebutuhan kita itu apa. Kalau misalnya kita mungkin masih lebih pemula atau yang perempuan, mungkin kalian cocok pakai yang light, yang enteng ini, yang lebih ringan. Ini juga fleksibel, bisa dipakai dibawa kemana aja. Kemudian bisa buat stretching, bisa pakai buat hampir semua latihan ini bisa, kecuali mungkin pull up ya. Kalau misalnya pull up, saya takut ini robek, nanti kita malah jatuh, kan bahaya, ya kan? Nah, ini yang light ini cukup fleksibel, bisa dipakai buat semua latihan. Cuma kalau bagi saya bebannya ini kurang berat. Walaupun ada kayak misalnya kita main tricep itu juga lumayan berasa sih. Tapi balik lagi, saya lebih suka yang warna merah. Kalau misalnya saya pilih warna merah atau abu, saya tetap pilih warna merah. Nah, buat yang biru ini, ini kayak saya bakal banyak explore lagi karena saya masih belum tahu terlalu banyak. Ini bisa dipakai buat apa aja. Kalau tadi kan buat back cocok, mungkin ini kayak buat kaki atau buat main lower body ini cocok juga ya. Mungkin buat kaki, buat pantat ini cocok ya. Jadi itu dia eksperimen dari saya. Semoga bisa membantu kita semua untuk memilih resistance band mana yang cocok untuk kita. Jangan lupa komen dan share pengalaman kalian menggunakan resistance band ini. Mungkin next time saya akan coba buat video latihan menggunakan resistance band ini. Oke, thank you so much for watching. Bye-bye. Terima kasih kepada jam tangan favorite dari Clocker Store.